Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika dengan NIM 12421000039. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Anak Usia Dini di PAUD Menyiapkan Generasi Tangguh di Era Global. Lokasi observasi yaitu di PAUD Al-Kausar, Dusun Banyumukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Latar belakangnya yaitu di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, arus informasi yang cepat, dan interaksi lintas budaya. Anak-anak sejak dini sudah terpapar berbagai pengaruh dari luar. Tantangan seperti lunturnya nilai-nilai kebangsaan, konsumerisme, serta individualisme menjadi ancaman serius bagi pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memegang peran krusial dalam menanamkan fondasi nilai-nilai Pancasila sebagai filter terhadap dampak negatif globalisasi sekaligus membentuk identitas nasional yang kuat. Tujuan observasi ini yang pertama, menganalisis metode pembelajaran yang digunakan oleh guru PAUD Al-Kausar dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Yang kedua yaitu mengevaluasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila oleh anak-anak PAUD Al-Kausar melalui observasi perilaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu dengan mengidentifikasi kendala utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, khususnya pengaruh gadget, serta mengeksplorasi solusi inovatif yang diterapkan guru seperti modifikasi permainan tradisional. Yang selanjutnya, mengkaji peran teknologi dan budaya lokal dalam pembelajaran nilai Pancasila, termasuk pemanfaatan media digital dan pengenalan lagu atau permainan tradisional untuk memperkuat identitas kebangsaan. Yang terakhir, menyusun indikator keberhasilan yang digunakan PAUD Al-Kausar dalam mengevaluasi implementasi nilai Pancasila seperti rubrik observasi perilaku, karena untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan oleh guru PAUD Al-Kausar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Yang kedua, sejauh mana pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila oleh anak-anak PAUD Al-Kausar dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru PAUD Al-Kausar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini di era globalisasi, khususnya pengaruh gadget. Yang keempat, bagaimana peran teknologi dan budaya lokal dimanfaatkan dalam pembelajaran nilai Pancasila di PAUD Al-Kausar. Yang kelima, apa indikator keberhasilan yang digunakan oleh PAUD Al-Kausar untuk mengevaluasi implementasi nilai Pancasila pada anak. Yang selanjutnya yaitu metode observasi. Jenis penelitian dan metode penelitian ini pertama bersifat kualitatif deskriptif, yaitu dengan desain studi khusus. Yang selanjutnya yaitu observasi partisipatif, seperti wawancara dan studi kasus. Yang selanjutnya yaitu sampel dan popularitas. Di PAUD Al-Kausar ini ada 3 guru dengan 1 kepala sekolah dan 25 siswa di PAUD Al-Kausar, dengan kelas A terdiri dari 12 anak dan kelas B terdiri dari 13 anak. Waktu observasi itu tanggal 5 Mei 2025, tempatnya di PAUD Al-Kausar. Observasi ini dilakukan pada pukul 8 sampai jam setengah 11. Teknik pengumpulan datanya itu dengan mengamati langsung kegiatan pembelajaran dan mencatat hasil wawancara guru, dengan wawancara guru. Lalu sumber datanya data primer, yaitu dengan hasil wawancara
guru dan observasi langsung. Yang kedua itu data sekunder berupa dokumen RPPH dan hasil studi dokumentasi. Yang selanjutnya alasan memilih tempat observasi karena lokasi ini menyediakan data lengkap yang dibutuhkan seperti dokumen RPPH, dokumentasi pembelajaran, dan wawancara. Hasil wawancaranya, nilai Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ditanamkan melalui nyanyian seperti nyanyian agama, tentang agama gitu ya, nyanyian spiritual kayak nyanyian rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa gitu. Terus juga praktik sholat duha dan doa bersama. Praktik sholat itu dilaksanakan biasanya pada hari Jumat, dan doa bersama seperti doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Itu untuk membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan toleran. Lalu guru memadukan nilai Pancasila dengan mengenalkan teknologi untuk kolaborasi dan komunikasi, serta memperkenalkan budaya Indonesia melalui lagu daerah. Guru itu memadukan nilai Pancasila dengan mengenalkan teknologi seperti menampilkan video animasi tentang bullying gitu melalui laptop, serta mengenalkan budaya Indonesia melalui lagu daerah seperti nyanyi lagu daerah. Lalu anak-anak lebih suka gadget daripada permainan tradisional, jadi kami membuat permainan tradisional lebih menarik dan interaktif sebagai solusinya. Lalu keberhasilan program diukur dari perubahan sikap dan perilaku anak. Contohnya saat ada teman yang menangis, anak lain langsung spontan menolong kepada temannya yang menangis. Itu menunjukkan keberhasilan penerapan sila kedua. Lalu yang terakhir, anak-anak merespon positif pengajaran nilai Pancasila, terutama sila pertama. Mereka menjadi lebih rajin beribadah seperti sholat, berdoa, dan mengaji. Itu menunjukkan sikap kasih sayang serta toleransi terhadap temannya. Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Sari sebagai guru dan kepada Ibu Teti sebagai kepala sekolah. Selanjutnya hasil observasi. Yang pertama itu pembelajaran praktik. Jadi nilai Pancasila itu diajarkan lewat gotong royong seperti membersihkan kelas bersama, lalu berdoa seperti tadi doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar, dan permainan tradisional. Saat permainan tradisional itu dilaksanakan saat kegiatan olahraga pada hari Rabu. Yang selanjutnya itu perubahan sikap anak. Jadi perubahan sikap anak itu munculnya perilaku tolong menolong dan kerjasama. Yang selanjutnya atasi gadget dengan permainan tradisional. Jadi memodifikasikan permainan tradisional menjadi lebih menarik seperti itu. Lalu gunakan budaya lokal seperti menyanyikan lagu daerah dan aktivitas keagamaan yang untuk menanamkan nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya itu evaluasi dari perilaku. Jadi keberhasilan ini dilihat dari sikap mandiri dan empati anak. Ini juga ada anak sedang melaksanakan sholat berjamaah dan setelah itu berdoa. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil observasi dan wawancara di PAUD Al-Kausar. Yang pertama, pendekatan bermain sambil belajar terbukti efektif untuk menanamkan nilai Pancasila, terlihat dari antusias anak. Lalu anak-anak itu semakin terbiasa dengan nilai Pancasila karena terlihat dari sikap saling tolong menolong terhadap temannya. Lalu peran guru juga sangat penting untuk mendukung perkembangan anak, terutama dalam menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ketertarikan anak pada gadget juga dapat diatasi dengan permainan tradisional yang lebih menarik.
seperti itu. Lalu pembelajaran karakter Pancasila di PAUD Al-Kautsar itu diajarkan melalui seperti tadi gotong royong, seperti membersihkan kelas bersama, berdoa, dan melakukan permainan tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.